Yo! Gue tahu pembunuhan itu bukan tindakan terpuji. Tapi gue juga gak bisa memungkiri bahwa itu romantis banget. What is up you guys? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini di segmen Cambuk, cuap-cuap mengenai buku, gue pengen bahas tentang OTP goals. Buat kalian yang masih awam dengan istilah-istilah perbukuan, OTP itu singkatan dari One True Pair. Jadi semacam couple goals gitu. Bedanya OTP goals itu lebih ke pasangan-pasangan fiksi dalam buku atau film. Cause let's be real, book boyfriends and girlfriends are so much better than real life boyfriend and girlfriends. Plus, kalau buku, I get to have book boyfriends with S. Sementara, kalau di dunia nyata, gue cuma bisa punya satu. Langsung aja ke OTP pilihan gue yang pertama, Eve Dallas dan Rourke. Kayaknya Rourke deh bacanya. Dari In Death series by J.D. Robb. Itu pseudonimnya Nora Roberts. In Death series ini sebenarnya seri yang udah lama. Pertama kali terbit tuh tahun 95, tapi dia masih lanjut sampai sekarang pun masih keluar buku barunya. Genrenya misteri, detektif-detektifan gitu, dengan setting New York tahun 2058. Gue belum selesaiin baca semua buku yang ada di In Death series ini, tapi gue udah baca cukup banyak sih, 20-an gitu ada. And I ship Eve and Rourke to the core. Oke, bisa dibilang kisah cintanya Eve dan Rourke ini tuh lebih kayak insta love dicampur dengan billionaire fiction. Rourke adalah bilioner dan pebisnis ulung yang kasarannya kayak lu pegang apapun tuh bisa jadi duit. Sedangkan Eve Dallas adalah letnan polisi di NYPD yang bertugas mengungkap kasus-kasus pembunuhan. Mereka pertama kali bertemu itu gara-gara Rourke menjadi salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan yang diselidiki oleh Eve. Pertama kali mereka ketemu, langsung ada percik-percik asmara, percik-percik chemistry di antara mereka. Jadi kayak begitu saling tatap tuh langsung kayak Singkat cerita, setelah pertemuan pertama itu, Rourke mengejar-ngejar Eve lah. Terus ujung-ujungnya dia bantu Eve nyelesain kasus. Sepanjang In Death series ini diceritakan perkembangan hubungan Eve dan Rourke. Dari mereka awalnya casually dating, exclusively dating, dan akhirnya Eve mau diajak married di buku ketiga. Jadi buku keempat itu mereka udah officially married. Hal yang paling bikin Eve dan Rourke jadi OTP goals gua adalah kemampuan mereka untuk berkompromi. Eve itu polisi, rakyat jelata. Dia udah biasa hidup susah, hidup ala kadarnya, dan dia tuh strong and strict to herself karena dia melalui pendidikan di akademi kepolisian tuh keras gitu. Dan dia juga karena dia cewek ya, jadi dia merasa bahwa dia tuh butuh membuktikan diri bahwa dia setangguh polisi-polisi cowok lain. Sedangkan Rourke itu konglomerat, pebisnis. Dia terbiasa dengan segala kemewahan dan kenyamanan. Menarik banget ngelihat gimana cara mereka beradaptasi nih. Kan mereka dari background yang berbeda ya. Mereka harus beradaptasi, harus saling berkorban, berkomunikasi dengan baik, berkompromi. Pokoknya mereka harus ketemu middle ground, win-win solution gimana dua-duanya oke gitu. Dan mereka berusaha agar hubungan ini berhasil. Rourke juga menurut gue salah satu karakter cowok yang posesif dan protektif dalam taraf yang sehat. Meskipun pekerjaan Eve itu berbahaya, penuh resiko, dan dia khawatir gitu sama Eve, tapi selama sepanjang series itu Rourke nggak pernah melarang Eve melakukan apapun yang Eve lakukan.
untuk kerjaan dia sebagai polisi. Dia percaya bahwa Eve itu a strong lieutenant, a strong policewoman who can handle her shits. But at the same time, Rourke juga siap sedia gitu untuk bantuin Eve kapanpun Eve butuh. Kayak bantu secara finansial, terus kasih fasilitas, terus karena Rourke ini juga jago utak-atik teknologi, kadang tuh Eve kalau butuh hacker atau butuh cari tahu informasi lebih tuh Rourke bisa bantuin. Nah, Eve tuh sama, dia tahu Rourke itu pebisnis, dan kalau bisnis kan apa ya, suka gak selamanya tuh sebersih itu dari melanggar hukum, ngerti kan? Jadi kayak batas antara legal gak legal tuh tipis banget. Cuma dia percaya bahwa Rourke itu tahu identitas Eve sebagai the Lieutenant Police of NYPD itu is so important. Jadi Rourke gak mungkin melakukan hal-hal yang merugikan, yang menimbulkan conflict of interest, sehingga Eve harus kehilangan jabatannya karena punya suami pelanggar hukum. Selain percaya, Eve juga sering berkorban buat Rourke. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Eve itu kan polisi ya, strong gitu, tangguh. Tapi dia juga istri konglomerat. Jadi meskipun dia nggak suka, dia mau pakai gaun-gaun mahal dengan perhiasan-perhiasan mewah, dandan yang cakep untuk nemenin Rourke ke social events sebagai istri konglomerat. Padahal sebenarnya Rourke tuh nggak minta Eve untuk jadi kayak gitu. Bagi Rourke, ya Eve itu udah cantik hanya dengan pakai seragam polisi itu udah gitu. Tapi Eve tetap bela-belain pakai gaun dan segala macem karena dia nggak mau bikin Rourke malu. Dan Rourke tuh makin kayak terkesima gitu karena kayak, gila istri gue cantik banget, wuh! Pokoknya yang jadi highlights dalam dinamika hubungan Eve dan Rourke ini adalah komunikasi dan kompromi. Gue suka banget sama kedua orang ini. OTP goals yang terakhir yaitu Kaz and Inej dari duologi Six of Crows and Crooked Kingdom karya Leigh Bardugo. Grumpy and Sunshine trope. Kaz is so grumpy and Inej, my queen, is the sunshine. Gue gak tau kenapa, gue emang suka dengan grumpy and sunshine trope. So, maklumi saja. Ada beberapa hal yang bikin gue gemes tentang Kaz and Inej ini. Yang pertama itu Moe Gap. Jadi Kaz yang adalah bos kriminal, pemilik klub judi, punya reputasi sebagai cowok paling mematikan di Battle Ketterdam, dia butuh waktu 2 hari untuk nyari topik demi buka pembicaraan sama Inej. He's so cute, he's so awkward, but still cute. Terus dia pengen jadi raja di Battle, pengen punya duit dan kekuasaan di Battle. Tapi dia nggak mikir 2 kali buat jual klub judi dia, yang basically itu kayak klub yang dia bangun dengan susah payah, dia sukseskan dengan susah payah, dia jual gitu aja demi memberi Inej kebebasan. So Moe. And then my queen, Inej Gava. Meskipun Inej ini digambarkan sebagai cewek strong dengan reputasi yang gak kalah berbahaya dengan Kaz, dan dia juga gak segan untuk bunuh orang gitu ya, tapi Inej ini tuh gak asal main bunuh orang. Dia cuman bunuhin orang yang bener-bener mengancam keselamatan Kaz dan teman-teman segeng dia. Inej tuh religius dan sebenarnya berhati mulia. She has morals. Gue amazed karena gue merasa tokoh cewek kayak Inej itu sering banget digambarkan sebagai cewek strong and badass yang lu asal main bunuh-bunuhin orang, fierce, savage, heartless gitu. Tapi Inej gak heran kalau Kaz cinta mati sama Inej. Anyways,
Kalau kalian baca buku Six of Crows di bagian awal-awal tuh kesannya Inej tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu sama Kaz. Kayak kita bisa lihat dari gerak-geriknya Inej, dari narasi dan pikiran dia, kelihatan aja gitu dia menyimpan perasaan yang mendalam pada Kaz. Dan Kaz, being a tsundere that he is, selalu ngomong yang jahat-jahat sama Inej, kayak calling her an investment, hanya karena dia technically kayak beli Inej supaya Inej tuh bisa bebas dari rumah bordil. Tapi dipanggil investasi. But udah di halaman 150 atau 200-an gitu ya, waktu Inej ditusuk sama musuh, dan tusukannya tuh kayak deket banget sama jantung gitu, kayak meleset dikit doang. Begitu lihat Inej luka, Kaz yang pincang, dan dia punya trauma mendalam gitu soal bersentuhan kulit ketemu kulit sama orang lain, dia langsung lari selamatin Inej, dan dia gendong Inej walaupun badan dia tuh bereaksi kayak menolak gitu ya kan, traumanya balik gitu ya. Tapi dia tetap gendong Inej sampai dia masuk ke kapal, sampai Inej aman. At that point, gue langsung tutup buku, terus gue langsung kayak, wow, he really did love her, huh? Gue pikir ini udah peak romance gitu, level tertinggi dalam cerita romance. But you know what? Nope, it's not. Setelah Inej sudah aman, anak buah Kaz tuh juga nangkep Omen, cowok yang nusuk Inej. Kalian tahu apa yang Kaz lakukan terhadap Omen ini? Karena sudah berani-berani melukai Inej, dia cungkil matanya Omen, dan dia buang Omen ke tengah laut. Asli, gua tutup buku lagi, dan gua Kyunro di tempat. Yo! Gue tahu pembunuhan itu bukan tindakan terpuji. Gue udah kenyang makan pelajaran PPKN selama gue SD 6 tahun. Tapi gue juga gak bisa memungkiri bahwa itu romantis banget. Dari dulu gue emang lebih suka karakter yang anti-hero atau bahkan villain gitu daripada hero. Gue juga gak tau kenapa ya, kayak daripada Captain America, gue lebih suka Iron Man. Daripada Thor, gue suka Loki. Daripada Naruto, gue suka Sasuke. Daripada Gojo yang menimbulkan gonjang-ganjing di TikTok karena dia ganteng banget, gue lebih suka Sukuna. Bahkan ketika orang-orang banyak mengkritik anime movie Weathering with You, Tenkinoko, karyanya Makoto Shinkai, gara-gara Hodaka bucin banget, lebih milih nyelamatin ceweknya, sehingga Jepang hujan selamanya. Man, I support Hodaka. Gue INTJ. Gue tahu gue harusnya logis. Gue tahu bahwa ngorbanin satu orang demi keselamatan dan kesejahteraan satu negara is the freaking right thing to do. Tapi kalau untuk fiksi, kayaknya kebucinan gue menang melawan kelogisan gue. Bye. I don't know man. Gue merasa karakter hero itu akan mengorbankan lo atas nama kebajikan demi menyelamatkan dunia. Sedangkan karakter anti-hero atau villain, dia akan rela ngelakuin apa aja buat lo. If that is not romantic to you, I don't know what is. Kita nggak satu frekuensi. Selain itu, menurut gue, Kaz dan Inej adalah OTP goals karena mereka hampir nggak melakukan kontak fisik sama sekali throughout the duology. I shit you not. Dari Six of Crows sampai Crooked Kingdom, total 1000-an halaman.
Kaz sama Inej itu cuman kontak fisik dalam 4 scene doang, kalau gue nggak salah itu. Buat gue, sebuah cerita romance dan OTP itu berhasil kalau pasangan tersebut bisa bikin gue kuntrol tanpa ada kontak fisik yang berlebihan, tanpa ada kata-kata atau deklarasi cinta yang cheesy. Seperti yang gue sempat sebut sekilas tadi, Kaz itu nggak bisa bersentuhan kulit ketemu kulit sama orang lain karena dia punya trauma. Jadi ada kesalahpahaman waktu dia kecil. Intinya ada wabah penyakit, terus Kaz ini dikira meninggal. Jadi dia dibuang ke laut sama mayat-mayat korban wabah penyakit yang lain. Sejak saat itu Kaz nggak bisa bersentuhan dengan manusia lain karena dia selalu keinget sama tekstur mayat. Lu tahu kan, tekstur mayat itu kalau udah berhari-hari di air pula, dia tuh kayak benyek-benyek anyoy gitu cuy. Gue sih bisa berempati ya sama Kaz karena gue juga nggak suka gitu pegang tekstur yang benyek-benyek anyoy, kayak boro-boro tubuh mayat gitu. Gue pegang nasi yang kena air aja, gue tuh jijik cuy. Gue ngerti banget sih perasaan Kaz, kayak lu setelah pegang terus lu jadi gak bisa pegang manusia tuh, gue kayak ih, gue ngerti. At the same time, Inej itu juga punya trauma yang mirip karena waktu kecil dia tuh diculik terus dijual ke rumah bordil, menagerie. Nah, di menagerie ini ya namanya juga rumah bordil ya, jadi dia harus melayani pria-pria hidung belang bertahun-tahun. Jadi dia agak trauma gitu kalau dipegang sama cowok, bahkan sama cewek juga, karena dia jadi teringat akan malam-malam di menagerie. Meskipun mereka sama-sama sadar gitu bahwa mereka nggak bisa saling sentuh, tetap aja selayaknya orang-orang yang jatuh cinta pada umumnya, keinginan untuk deket, pegang, peluk, cium itu gede banget. Jadi gue jerit-jerit sih tiap gue ketemu adegan semacam ini. Imagine the yearning, the longing, the I want to but I cannot. Ini bener-bener contoh showing yang sukses menurut gue. Dari tindakan mereka, apa yang mereka pikirkan satu sama lain, apa yang mereka rasakan tentang satu sama lain, lu bisa ngeliat sedalam apa perasaan mereka berdua. Iya, gue pengen tahu OTP goals kalian siapa. Coba komentar di kolom di bawah ini dan kasih tahu gue juga alasan kenapa kalian pilih pasangan tersebut sebagai OTP goals. Go like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalau kalian sesama book lovers yang suka konten-konten beginian. See you next time. Bye bye.